warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kita, yakni melaksanakan pembelajaran. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Yana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran hari ini adalah tentang sholat Jumat. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita mempelajari hal tersebut, kita terlebih dahulu apa sih yang harus kalian miliki setelah kalian mempelajari materi ini. Kompetensi apa yang harus kalian kuasai setelah mempelajari ini. Pertama, standar kompetensi kalian setelah mempelajari ini adalah: 1. Kalian bisa menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan tentang sholat Jumat. Yang kedua adalah mempraktekkan tentang sholat Jumat ini. Baik, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas. Pertama, tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Jadi sholat Jumat ini dilaksanakan 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah di waktu sholat zuhur. Kalian mungkin ketika melaksanakan sholat zuhur itu melaksanakannya 4 rakaat. Tetapi ketika sholat Jumat ini adalah dilaksanakan dengan 2 rakaat. Dan itu wajib dilaksanakan secara berjamaah. Berbeda dengan sholat zuhur, kan kita boleh berjamaah dan boleh dengan munfarid atau sendiri. Tapi untuk sholat Jumat itu dilaksanakan dengan berjamaah dan 2 rakaat. Kemudian kenapa 2 rakaat? Nah, di dalam sholat Jumat ini kan harus diawali dengan khutbah. Nah, khutbah ini ada 2, ada khutbah pertama, ada 2. Jadi ada 2 khutbah. Maka disitulah di dalam sholat Jumat ini kita laksanakan sholatnya dengan 2 rakaat, tetapi dilengkapi dengan 2 khutbah sehingga nilainya sama seperti kita laksanakan sholat zuhur 4 rakaat, ya. Sehingga konteksnya ketika kita mendengarkan khutbah Jumat itu, maka wajib hukumnya kita untuk mendengarkan dan tidak boleh berkata apapun, ya. Kita fokus untuk mendengarkannya, ya. Jadi ketika sholat Jumat kemudian khutbah, itu ketika khutbah kita tidak boleh berbicara, ya, karena itu seperti kita dalam sholat gitu, ya. Dan kemudian sholat Jumat ini hanya diwajibkan kepada laki-laki, dan tentunya adalah mereka yang mampu melaksanakannya. Kemudian sekarang hukum dan dalil sholat Jumat. Sholat Jumat ini hukumnya adalah fardhu, ya, atau wajib, ya, wajib atau fardhu ain, ya, bagi seluruh yang laki-laki yang sudah dewasa. Ini tertera di dalam Al-Quran, ya. Dalilnya sebagai dasar kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzirul ba'd. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya,
wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya. Jadi firman ini menegaskan ya, bahwa Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Idza nudiya lis-shalah min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzikrillah. Ketika kita mendengarkan seruan ketika untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkan semua aktivitas kita. Ya, di sini wadarul bai', meninggalkan jual beli. Jadi dalam artian bukan hanya jual beli, semua aktivitas apapun maka kita tinggalkan. Itu untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat. Inilah yang menjadi dasar dan menjadi dalil wajibnya kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian syarat sah sholat Jumat. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat, kita harus tahu syarat sahnya. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk melaksanakan sholat itu, apapun sebenarnya ibadah apapun kita harus tahu ya syarat-syaratnya. Karena kalau tidak tahu berarti nanti aktivitas kita ini tidak syah, termasuk dalam sholat Jumat. Ya. Pertama, syarat sah sholat Jumat. Pertama, hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Jadi sholat Jumat ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah menetap. Ya, wajib hukumnya bagi mereka, ya Pak, kewajiban mereka itu adalah ketika mereka sudah menetap di suatu tempat, suatu kampung, suatu daerah. Ya. Sehingga nanti ketika orang yang melaksanakan perjalanan atau tidak menetap dalam hidupnya, maka itu tidak diwajibkan. Ya. Sehingga tadi ketika kita tidak tidak menetap dalam satu tempat tertentu, maka itu tidak menjadi sesuatu. Kemudian yang kedua, harus berjemaah. Tadi sesuai dengan pengertian kan, bahwa sholat Jumat itu harus laksanakan dengan berjemaah, tidak bisa dengan secara munfarid atau sendiri. Ya. Tidak bisa misalkan, ya sudahlah saya bisa kok sholat Jumat, kemudian bisa khutbah, tidak bisa. Jadi harus dengan berjemaah. Kemudian selanjutnya syaratnya dikerjakan di waktu zuhur. Ya. Tidak bisa kita laksanakan sholat Jumat di waktu asyar, maghrib, subuh, atau isya ya. Tapi harus tepat di waktu sholat zuhur. Kemudian sebelum sholat Jumat itu didahului dengan khutbah ya. Jadi ada khotib yang menyampaikan khutbah untuk menyampaikan materi tentang pertama tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumatnya itu 2 rakaat, kemudian dilengkapi dengan khutbah Jumat sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib sholat Jumat. Kalau dulu syarat syahnya, sekarang syarat wajibnya. Apa sih syarat wajibnya? Pertama, dia harus beragama Islam. Ya, tidak wajib bagi mereka yang non-Muslim. Ya, tidak wajib mereka yang bukan beragama Islam. Ya, karena memang tentuannya hanya untuk orang Islam. Seandainya mereka melakukan itu tidak ada pahala buat dia. Ya, karena tidak ada kewajiban. Dan kemudian kalau yang sudah balik, sudah dewasa, ya, ukuran balik kalian sudah tahu lah, kita sudah pernah belajar. Jadi balik itu adalah bagi perempuan, ciri-cirinya kalau dia sudah haid, ya sudah haid, sudah mengeluarkan darah ya, darah kotor, dimana darah itu sebagai tandanya balik. Dan biasanya perempuan itu ada sih yang sudah 9 tahun sudah haid, bisa rata antara 12-13 dan maksimalnya sampai 15. Artinya kalau sudah 15 tahun walaupun belum haid, itu dianggap perempuan itu sudah balik. Tapi kalau laki-laki baliknya itu kalau sudah mimpi basah ya. Tetapi sama, kalau ternyata belum pernah mimpi basah itu batasannya adalah 15 tahun. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, mereka
karena tidak punya pemikiran, tidak punya kemampuan untuk berpikir, tidak berakal, sehingga mereka tidak diwajibkan. Nah, bagi orang yang berakal lah diwajibkan. Ya. Tadi kan setelah balik kan berakal, otomatis kan anak kecil kan mungkin akalnya atau pikirannya belum nyampe, tapi kalau yang sudah dewasa berarti kan sudah bisa berpikir, maka itu diwajibkan. Kemudian yang keempat adalah laki-laki. Ya, perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, yang diwajibkan hanya laki-laki. Dan yang kelima adalah sehat, tidak wajib bagi yang sakit. Ya, bagi mereka misalkan terutama sakitnya memang tidak memungkinkan dia sholat. Tapi kalau cuma sakit batuk, pilek, bersih-bersihin itu tetap masih diwajibkan. Tapi ini adalah akarannya adalah wajib mereka yang sakitnya berat yang tidak mungkin untuk sholat Jumat. Kemudian yang terakhir adalah tetap di dalam negeri. Artinya tidak diwajibkan sholat Jumat bagi orang yang sedang perjalanan, sedang musyafir, melakukan perjalanan jauh, maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian selanjutnya ya, adalah cara mengerjakan sholat Jumat. Nah, cara mengerjakan sholat Jumat, pertama menjelang waktu Jumat dianjurkan pergi ke masjid kalau mendengar azan Jumat. Jadi ketika mendengar azan segeralah ya untuk pergi ke masjid. Dan yang kedua, sholat Jumat dimulai dengan azan. Ya, jadi azan dulu, kemudian nanti kita melaksanakan sholat Jumat. Dan sebelum melaksanakan sholat itu, ya kita ada khutbah dulu. Sebelum melakukan sholat Jumat, wajib mendengarkan dua khutbah. Ya, dengarkan khutbah itu, ada khutbah pertama, khutbah kedua yang silakan diikuti. Yang selanjutnya adalah selesai khutbah, ya khutbah yang kedua, muadzin mengucapkan iqamah. Ya. Setelah itu iqamah, barulah para jamaah untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama ya sebagaimana cara melakukannya sholat fardu ain ya pada yang lain. Jadi sholat Jumat itu sama kaifiatnya atau tata caranya seperti sholat fardu yang lainnya ya. Lanjut, amalan-amalan sunnah di dalam sholat Jumat. Sunnah itu berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi langkah-langkah lebih afdolnya kalau kita lakukan. Pertama, mandi dulu ya, seperti mandi junub ya. Kita mandi seperti mandi junub, kita niatkan untuk mandi besar ya, untuk membersihkan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian memakai pakaian yang bersih dan bagus ya. Kita akan menghadap Allah dan di hari yang agung. Jumat itu dah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Ya, makanya kita harus memakai pakaian yang bersih dan bagus. Kemudian yang ketiga diutamakan yang berwarna putih. Ya, putih adalah melambangkan kesucian, kebersihan, sehingga noda-noda dalam pakaian kan akan terlihat. Sehingga dengan baju yang putih ini kita akan lebih khusyuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, untuk lebih meningkatkan kenyamanan kita, silahkan kita pakai wangi-wangian agar kita merasa nyaman. Dan kemudian samping kiri kanan yang juga berjamaah yang sholat Jumat juga itu merasakan kenyamanan dalam sholatnya karena kondisi tubuh kita dalam keadaan wangi. Kemudian disunahkan memotong kuku ya, kuku juga jangan sampai panjang ya. Potonglah kuku kita supaya anggota tubuh kita dalam keadaan bersih. Nah, ketika sebelum kita khutbah disunahkan membaca Quran, berzikir. Jadi sebelum Jumat jangan sampai kita ngobrol ya, jangan sampai kita melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Bacalah Al-Quran dan atau kalau melakukan berzikir apa saja kita ucapkan kalimat-kalimat ini. Selanjutnya tentang hal-hal yang menghalangi sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini wajib ya, tetapi bisa tidak wajib, terhalang kewajiban itu karena ada sebab-sebab tertentu. Pertama,
karena sakit. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan sakit yang parah, ya tidak bisa bangun lagi, maka kita tidak wajib ya untuk sholat Jumat. Ya. Kemudian karena hujan yang besar, ya, akibat hujan itu banyak sekali kerusakan, ya, baik di tempatnya atau di jalan yang akan kita lalui. Nah, tapi kalau hujan cuma hujan kecil, ya masih kita pakai payung, ya, atau melakukan bisa masih ya rintik-rintik, itu tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Tidak menghalangi kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, terakhir ya kita setelah mempelajari ini, ya kita harus tahu hikmahnya. Dari setiap ibadah itu kita lengkapi dengan pengetahuan kita hikmahnya apa sih, ya, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu akan termotivasi karena kita tahu manfaatnya atau hikmahnya itu. Pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tahu salah satu rukun khutbah itu adalah ucapan takwa. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah. Artinya kan melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian membina persatuan dan kesatuan umat. Kita tahu bahwa sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi kita kumpul dalam satu daerah, satu kampung, satu tempat, kumpul bersama-sama. Ya. Nah, disitulah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya. Jadi sholat Jumat itu adalah menggambarkan bagaimana kokohnya umat Islam, ya, tidak cerai-berainya umat Islam. Sehingga dengan melaksanakan sholat Jumat ini kita bisa meneguhkan umat Islam, eksistensi Islam, ya, bahwa umat Islam adalah agama yang menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan umat. Nah, kemudian sholat Jumat itu membina disiplin bagi jamaah, ya, kan harus tepat waktu nih. Di zuhur gak bisa kita mentang-mentang lagi semangat, sebelum zuhur jam 10 kita sudah sholat Jumat, gak bisa. Atau nanti aja deh, ya, setelah nanti waktu asar gak bisa. Tapi harus tepat ketika melaksanakannya ketika di waktu zuhur. Dan kemudian bagaimana tadi ketika ada sunnah-sunnahnya juga kan, bagaimana kita harus mandi dulu, kemudian kita pakai baju yang bagus, saatnya baju yang bersih, baju yang putih, kemudian pakai wangian, itu untuk menciptakan kedisiplinan kita. Nah, juga yang tidak bisa kita hindari adalah sholat Jumat ini adalah mendidik kita supaya menjadi insan yang cerdas, anak yang cerdas. Ya. Bangsa dan negara ini membutuhkan putra-putra bangsa yang cerdas. Maka sholat Jumat ini mendidik dan mencerdaskan bangsa. Karena dengan sholat Jumat tadi kita mendisiplinkan, kemudian ada materi-materi khutbah yang disampaikan ketika khutbah, maka itu memberikan motivasi kita untuk memberikan kecerdasan. Kecerdasan dalam artian cerdas dalam bersikap, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam melakukan segala aktivitas, sehingga Islam ini betul-betul memberikan efek bahwa Islam adalah agama yang mendidik, agama yang mencerdaskan bangsa dan negara. Kemudian nanti kalian setelah ini harus mengerjakan soal-soal, ya, apa sih tentang hal-hal yang berkaitan tentang kompetensi yang kalian dapatkan ketika sudah mempelajari tentang sholat Jumat ini. Tapi materinya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan penjelasan dengan sebaik mungkin, dan terutama yang paling penting adalah mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika sholat Jumat, tentu bagi laki-laki betul bisa mempraktekkan sholat Jumat yang sebaik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.